dalam tausiah singkat atau kultum zuhur. Dan insyaallah pada siang ini akan ada tausiah dalam Bapak Ustaz Safroni Bukan Asad. Sambil menunggu jemaah yang lagi berwudu ataupun yang masih dalam perjalanan. Bapak Ustaz, waktu depan silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Maha pada Allah atas segala firman-Nya, surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat sedang jamaah salat zuhur yang insyaallah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum zuhur kita pada kesempatan kali ini adalah mengambil iktibar dari kejadian bencana. Kalau kita analisa, kita buka ayat Al-Qur'an, kita buka Quran, maka bencana itu kaum muslimin dan muslimat ada dua faktor penyebab terjadinya. Yang pertama adalah penyebab dari pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah katakan, ma musibatin biiznillah. Tidaklah terjadi segala bencana itu terkecuali izin Allah. Tak bisa kita pungkiri. Jadi kalau kita lihat ayat yang lain dalam surah Al-Rum 30, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maka tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Penyebabnya siapa? Tidak lain adalah tangan-tangan manusia. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi malam istri saya nelpon orang kampung karena dia masih punya rumah. Apa kabar, sehat? Bagaimana rumah kami? Oh, Bapak Ibu luar biasa, ditaruh kuantan segini aja. Bukan segini bebek, segini awak. Kalau segini itu aman mana? Doa tambah lagi hujan, ya Allah ya Tuhanku. Kalau saya pikir-pikir, ditaruh kuantan di tempat mertua saya itu terjadi banjir dalam wajar. Apa sebab? Karena di pinggir sungai kuantan meluap air. Yang dulu tanaman di pegunungan itu Bapak Ibu, tumbuh-tumbuhannya itu adalah pohon-pohon yang bisa menyangga air. Kan begitu Pak? Pohon-pohon yang bisa menyangga air. Contohnya pohon karet. Kan zaman di kampung-kampung namanya taman-taman karet. Kalau di gunung itu di luar Pak, di Mandailing juga seperti itu. Diubah. Nah, diubah jadi sawit. Nah, merosai. Lihat, tidak berapa lama dulu saya ceramah di Al-Huda khutbah Jumat. Saya katakan, lihat besok rokat,
lihat sorokan terjadi banjir, habis. Yang salah bukan kita Pak, mohon maaf kalau ada orang rokan. Yang salah nenek mama lo dijual aja tanahnya. Yang beli Kapolda 50 hektar, kawan Kapolda yang banyak belinya sampai ratusan hektar, habis siapa? Maka Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah peringatan dari Allah untuk kita. Sebelum hal itu terjadi kepada daerah kita ini, maka Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah kampung kita ini, yaitu salah satunya dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lain. Dekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa intinya kepada kita? Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya lihat ketika peristiwa banjir banyak mobil yang angin Fortuner. Berapa harga Fortuner? 600 sampai 700 juta. Mobilio 200 sekian juta, Avanza 200 sekian juta, Ertigo mahal harganya Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendaraan-kendaraan yang kita punya hari ini, tapi ingat Pak, ingat Bu, kalau datang bencana tak ada harganya harta benda itu Pak. Tak ada harganya. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah kampung kita ini tak kena musibah, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya Ustaz? Banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillah. Tempat orang banjir, tempat kita tidak. Alhamdulillah, tempat orang basuh air ke rumahnya, tempat kita tidak. Di tempat orang di tempat orang bapak ibu hanyut mobil dan sebagainya, kita tidak. Alhamdulillah, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah sholat kita mensucikan Allah. Subhanallah, subhanallah, sebelum itu kita baca istighfar. Kemudian kita berzikir, membaca subhanallah. Setelah itu baca alhamdulillah 33 kali. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tak sempat membaca alhamdulillah sebanyak 33 kali Bapak Ibu, apa kata Ustaz almarhum siapa namanya yang dari Mekah? Apa kata beliau? Bacalah alhamdulillah minimal 10 kali Pak. Minimal 10 kali sambil berjalan awak dek sosak kalau jawab Bapak. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah kita bacakan 10 kali. Dikali 10 berapa Pak Ibu? 10 kali 10 sama dengan 100. 100 dikali 5 setelah selesai sholat 500. Bapak Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, apa kata beliau? Siapa yang melakukan kejahatan pada hari itu yang berkaitan dengan Allah, Allah akan maafkan kesalahannya sebanyak 500. Berapa orang? Adakah orang yang banyak melakukan kemaksiatan sampai 500? Maka tertutupilah kejahatan kita dengan membaca alhamdulillah. Yang kedua, orang muslim jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain dan tak bukan karena bencana ini kalau terjadi akan merugikan harta, maka sebelum terjadi bencana banyak-banyaklah sedekah. Banyak sedekah.
sedekah. Sedekah bagi orang yang miskin akan membuat hatinya tenang, akan diberikan jalan solusi daripada permasalahan hidupnya. Allah akan cukupkan segala kebutuhan hidupnya. Sedekah bagi orang yang sakit akan menyembuhkan penyakitnya. Sedekah bagi orang yang banyak hartanya, maka sedekahnya itu akan melindungi hartanya dari bencana. Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampung kita, daerah yang kita tinggali hari ini tak kena bencana. Maka jangan lupa Bapak Ibu sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, bagikan sebahagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kampung kita ini dari segala musibah dan bencana. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.